salah satu tersangka bom Bali 1. Dari situ saya banyak ngobrol, banyak diskusi dengan beliau. Disitulah mulai salah satu titik baliknya. Itu yang pertama. Yang keduanya ketika selesai dari Polda Metro Jaya, saya dipindah ke Makobrimob Kelapa II Depok. Dari situ pun saya mulai sedikit merenung, ada beberapa kejadian yang bikin saya berpikir. Pertama, ketika ibu saya meninggal, saya tidak bisa hadir di sana. Kedua, anak saya lahir, saya pun tidak bisa menyaksikan. Artinya saya berpikir bahwa kalau jalan yang saya lakukan ini betul-betul Allah meridhoi, dua kejadian ini tidak akan ada. Mungkin ini satu teguran dari Allah bahwa ya jalan yang saya tempuh ini salah. Nah, dari situlah saya mulai berpikir bahwa sudah saatnya saya kembali lagi ke NKRI, sudah saatnya saya kembali lagi untuk ya istilahnya berjuang membesarkan nama bangsa lah bersama teman-teman yang lain. Akang sehari-hari sekarang kesibukannya apa, Kang? Kalau sehari-hari paling ya di rumah aja sih. Kalau misalkan ada yang minta bantu instalasi komputer atau ya sedikit-sedikit masalah software HP, insya Allah bisa. Itu aja sih kesehariannya. Berarti hingga saat ini Akang masih dengan hubungan dengan Densus untuk program deradikalisasi itu masih terus berjalan ya? Oh iya, kalau hubungan dengan Densus, BNPT dan bapak-bapak dari aparat pemerintah lah artinya gitu. Insya Allah masih baik dan alhamdulillah sih di bawah naungan langsung dari Kadensus ya, Bapak Martinus itu kita ada program deradikalisasi itu untuk tingkat Jawa Barat. Kita sebulan sekali kita ngumpul di Subang, salah satunya menggarap lahan kopi di Kabupaten Subang. Itu nonton napiter se-Jawa Barat insya Allah kumpul di sini. Nah, himbauan Akang nih buat para Akang dulu pertama, kemudian agak flashback sedikit ya. Ya. Pertama kali Akang terjun ke dunia radikal ini pada usia berapa tahun, Kang? Pertama mulai ada pola pikir dan pemikiran radikal itu ketika SMA kelas 3 awal lah, kelas 3 SMK awal itu saya mulai ada pemikiran itu. Dari mana sumbernya? Ya satu, wajar lah ketika seorang manusia ingin hidup lebih baik gitu kan, ingin hidup lebih baik sesuai dengan aturan agamanya. Dari situ banyak baca-baca artikel yang tanda kutip mungkin salah dan tanpa pembanding. Jadi pemahaman radikal itulah kemudian yang tumbuh subur di pemikiran saya. Nah, itu kan berarti kan untuk masih masa remaja, Kang ya? Ya. Nah, untuk generasi milenial saat ini nih, himbauan Akang biar para generasi milenial saat ini tidak salah langkah. Yang diharapkan dari Akang hari ini kan? Yang jelas ada banyak harapan. Salah satunya saya berharap bahwa Indonesia ini bisa kembali damai lah. Kita betul-betul bisa toleransi, saling menjaga, saling bergandengan tangan lah. Kita udah waktunya lah kita tidak perbedaan itu menjadi rahmat seperti hal yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa perbedaan itu merupakan nikmat gitu. Jadi masalah perbedaan akidah apalagi itu bisa saling menghargai lah. Itu aja sih. Kalau yang Akang rasakan saat ini setelah dulu pernah terlibat di aksi teror tersebut, Kang, itu menurut Akang nih buat tindak lanjut ke depannya nih harusnya gimana, Kang? Ya, kalau saya melihat dan saya rasakan sendiri terutama dari BNPT, dari Polri dan aparat-aparat pemerintahan lah, itu niat baik untuk merangkul kami mantan, itu khususnya mantan dan juga mungkin para kombatan-kombatan yang lain memang sudah bagus, cuma terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita cegah gitu. Artinya dari segi pemahaman memang sulit gitu ketika orang sudah punya idealisme masing-masing, itu yang bikin sulit. Jadi salah satu jalannya, bahasa saya itu kalau orang kena kayak semacam kanker atau pembusukan bagian tubuh yang lain, ya sudah, potong bagian tubuh yang busuk, selamatkan bagian tubuh yang lain. Artinya kalau yang memang tidak bisa dikasih nasihat, bahasa kasarnya gitu kan, sudah tanda kutip sok digimanain aja gitu. Yang masih bisa dikasih nasihat ya selamatkan, termasuk untuk generasi muda sekarang ini alangkah lebih baiknya kasih pendampingan gitu, agar tidak terjadi pemahaman-pemahaman radikal itu untuk bisa dicegah. Kang sendiri bisa kembali ke artinya cinta tanah air lah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana sih titik awal Akang berbalik kembali Jadi titik awalnya ketika saya pertama kali ditangkap memang sempat diaturan interogasi dulu.
Kemudian sempat dititip di rutan Polda Metro Jaya, itu digabungkan dengan Ustadz Ali Imron, salah satu tersangka bom Bali 1. Dari situ saya banyak ngobrol, banyak diskusi dengan beliau. Disitulah mulai salah satu titik baliknya. Itu yang pertama. Yang keduanya ketika selesai dari Polda Metro Jaya, saya dipindah ke Makobrimob Kelapa II Depok. Dari situ pun saya mulai sedikit merenung, ada beberapa kejadian yang bikin saya berpikir. Pertama, ketika ibu saya meninggal, saya tidak bisa hadir di sana. Kedua, anak saya lahir, saya pun tidak bisa menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!